Sudah aku invite. Halo, Halo Mbak Ellen, selamat sore. sore. Kali ini Lihat, bisa lihat dengan jelas. ya, sip. Ini pas ya, jam 15.30 ya, tepat waktu berarti. Pat. Oke, langsung kita mulai aja ya. Sip. Oke, halo selamat sore hadirin sekalian. Jadi eh, kita ada di acara ngobras namanya ya, ngobras CMID, ngobrol bareng praktisi CM. Jadi temanya sore ini adalah kompetisi dalam pendidikan karakter menurut CM, baik atau buruk gitu. Nah, saya Ainur Rohman sekarang bersama dengan Mbak Ellen Christie. Mbak Ellen Christie ini adalah anggota Dewan Asas CMID, konselor dan happy trainer, lalu selama 12 tahun menjadi dosen filsafat di Semarang, lalu karena kecintaannya terhadap metode CM, menjadi inisiator Charlotte Mason Indonesia, menjadi penulis, menerjemah, bahkan menjadi konselor parenting dan pernikahan, bahkan juga menjadi mediator konflik ya Mbak ya. Jadi CV-nya itu panjang, dalam, dan berderet gitu. Ini menarik. Jadi hari ini kita membahas soal kompetisi. Lagi anget-angetnya soal kompetisi ini ada dua kompetisi yang menjadi pembicaraan luas di kalangan netizen di Indonesia. Yang pertama itu kompetisi yang diadakan oleh sebuah lembaga startup pendidikan di luar sekolah, namanya Clash of Champions yang diadakan oleh Ruang Guru. Jadi ini adalah sebuah serial web realitas permainan Indonesia yang diproduksi oleh Ruang Guru dan menghadirkan 50 di season pertama ya, menghadirkan 50 mahasiswa atau mahasiswi yang diklaim pinter gitu ya dari universitas-universitas ternama baik di dalam negeri maupun luar negeri. Streamingnya dimulai akhir Juni lalu dan sudah ada pemenangnya gitu ya, sudah ada pemenangnya. Itu ramai sekali jadi pembicaraan bagaimana sebuah apa namanya kepintaran itu dikompetisikan. Nah di waktu yang sama kita juga apa namanya sempat mengikuti Olimpiade Olimpiade di Paris tahun 2024 ini dan kita sukses besar di sini. Jadi untuk pertama kali dalam 32 tahun kita mendapatkan 2 emas dan emasnya bukan dari badminton tetapi dari speed climbing Patrick Leonardo dan dari weightlifting angkat besi yaitu Rizky Juniansa. Ini merupakan rekor juga dan menarik juga untuk menyaksikan bagaimana dua kompetisi ini jadi pembicaraan luas. Satu kompetisi soal penalaran dan otak, satu lagi soal kualitas atletik atau kualitas fisik gitu. Nah itu pengantarnya. Jadi pertanyaan pertama coba langsung Mbak. Jadi bagaimana sih kenapa manusia itu senang berkompetisi Mbak? Apa basis dari adanya kompetisi itu apa Mbak? Sebelum kita berbicara soal lebih lanjut tentang pandangan CM soal kompetisi ini. Hmm. Ya, jadi kalau bicara tentang pendidikan CM, itu kan CM akan selalu mengajak kita untuk memahami dulu manusia itu apa atau siapa gitu ya, kodratnya itu seperti apa. Jadi bahwa manusia itu kan bukan hanya terdiri dari jasmania, tetapi juga ada akal budi di dalamnya dan masing-masing ingin bertumbuh gitu ya. Pada dasarnya itu satu dorongan alamiah yang dimiliki baik tubuh manusia maupun akal budi manusia itu semuanya ingin bertumbuh. Jadi sebetulnya hasrat untuk maju, hasrat untuk melakukan sesuatu dengan excellent gitu ya, istilahnya desire of excellence gitu, melakukan sesuatu dengan baik bahkan lebih baik daripada yang lain itu adalah kalau CM bilang selera dasar dari akal budi untuk ya sarananya untuk bertumbuh.
Jadi sama seperti tubuh kita punya rasa lapar. Jadi kalau kita kekurangan makan, maka kita akan merasakan lapar dan kita akan mencari makanan. Jadi selera makan itu adalah sesuatu yang sangat krusial supaya tubuh kita bisa bertumbuh dan berkembang. Kalau kita tidak punya rasa lapar, maka kita tidak akan mencari makanan dan kita tidak akan tertarik untuk mencerna makanan. Begitu juga kalau akal budi itu sehat, semua anak yang akal budinya sehat pasti punya hasrat. Hasrat untuk memajukan diri, hasrat untuk bertumbuh, hasrat untuk berkembang di area intelektual, di area pergaulan, dan seterusnya. Dia pasti punya hasrat untuk itu. Jadi kalau orang senang ya di dalam melakukan kegiatan yang ada kompetitifnya, itu sebetulnya karena ada hasrat dasar manusia untuk tumbuh dan berkembang ya di dalam akal budinya. Meskipun ini ada catatan-catatannya begitu. Artinya ketika seseorang punya hasrat, tetapi kemudian hasrat ini manifestasinya ya atau perwujudannya itu tidak sesuai dengan hukum alam, artinya berlebihan mungkin, terlalu kurang atau berlebihan, maka itu akan tidak optimal. Sama seperti rasa lapar, kalau kemudian dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan kemudian memakan apa saja, maka dia justru rasa lapar itu akan merugikan tubuh itu. Begitu juga setiap anak punya hasrat untuk maju, setiap anak punya hasrat untuk mendapatkan apresiasi, ya, setiap anak punya hasrat untuk diakui ya keberadaannya. Tetapi kalau anak ini kemudian berkembang terlalu fokus pada mencari pengakuannya, terlalu fokus pada mencari pialanya gitu, alih-alih bukannya kemudian melihat aku bertumbuh apa di sini gitu. Lewat proses ini aku bertumbuh apa sebetulnya. Ya, jadi itu berarti anak ini akan bukan lagi menjadi majikan atas hasrat untuk maju, tetapi dia didikte oleh hasrat itu, jadi malah dalam jangka panjang itu malah bisa merugikan dia. Kira-kira seperti itu ya. Oke Mbak, tapi agak berbeda ya kalau misalnya kita ngomong secara profesional gitu ya. Kalau misalnya secara profesi, misalnya atlet gitu ya, atlet kan memang tujuannya adalah target adalah piala, tujuannya adalah hadiah, tujuannya adalah glory gitu ya, adalah kejayaan gitu ya. Nah itu seperti apa Mbak membedakan ini antara profesional dan membedakan ini sebagai anak-anak yang mencintai hasrat untuk bertumbuh ini dengan orang yang memang profesinya adalah atlet gitu misalnya ya, yang targetnya memang adalah piala, kemenangan, glory gitu. Ya, kalau dalam pendidikan CM itu sebetulnya bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan ya, Mas Ainur. Justru kalau dalam perspektif CM, apabila seseorang itu terkoneksi dengan kebutuhannya ya untuk maju, untuk berproses, dan kemudian tetap memiliki hasrat alaminya untuk belajar, hasrat alaminya untuk bertumbuh, berkembang, artinya kesenangan itu datang dari dalam. Kesenangan untuk melakukan sesuatu itu datang dari dalam. Misalnya dia atlet angkat besi dan dia menyukai sekali proses latihan angkat besi itu, dia sukai, kesenangannya itu datang dari dalam gitu. Maka kalau dalam perspektif CM justru di situ prestasi itu adalah sesuatu efek samping saja. Prestasi akan jadi efek samping ketika seseorang memang punya why yang kuat mengapa dia melakukan itu gitu. Jadi datang dari dalam, bukan sekedar karena external rewards ya. Jadi aku melakukan ini karena aku mengejar-ngejar piala atau aku mengejar-ngejar bonus gitu kan. Tetapi karena aku menyukai proses ini gitu. Nah, kalau seseorang hanya mengejar-ngejar piala atau mengejar bonus dan itu menjadi tujuan utama dari kompetisi, maka kalau kata CM nanti yang terjadi akan ada ekses.
Misalnya demi mendapatkan kemenangan, maka saya akan mengorbankan kesehatan saya. Misalnya begitu. Jadi overtraining misalnya gitu ya. Karena saking ambisiusnya ingin mendapatkan piala atau kemenangan, mungkin kalau buat yang Clash of Champions sampai begadang, mungkin sampai nggak tidur ya demi menghafalkan materi. Jadi itu mungkin dia menang, tetapi dia akan merugikan sisi dirinya yang lain. Jadi tidak holistik gitu kan. Begitu juga atlet-atlet banyak yang cedera, saya pikir ya. Akan ada atlet-atlet yang cedera ketika overtraining karena saking berambisinya untuk mendapatkan kemenangan. Gitu. Kemudian selain akan mengorbankan respek kepada tubuh dan diri sendiri, juga bisa mengorbankan etika. Ketika yang utama adalah kemenangan, maka segala cara akan ditempuh. Kan yang penting kemenangannya, yang penting bonusnya. Maka seperti yang pernah terjadi ya kayaknya di Olimpiade yang tahun kapan itu, ada pegulat Mongolia itu kan yang sudah menang poin, masih ada sisa berapa detik, lalu dia malah lari-lari supaya nggak dipegang oleh lawannya gitu kan. Akhirnya kemudian malah nilainya dikurangi dan ketika medalinya diambil atau tidak jadi menang, lalu terjadi emotional down gitu kan. Nah, jadi ketika yang diutamakan adalah kemenangannya atau hadiahnya, maka akhirnya segala cara bisa dihapuskan gitu, dihalalkan gitu. Makanya kalau aku suka ada rumus ya untuk kita mengetahui apakah kita sedang melakukan sesuatu itu holistik gitu. Jadi rumusnya itu adalah truth, love, power. Gitu. Truth, love, power. Menang itu power. Ya, kita mendapatkan sesuatu, kemenangan. Pertanyaannya adalah apakah berbasis kebenaran? Truth-nya dijalankan atau enggak? Apakah etis atau tidak caranya? Apakah kita mengikuti hukum alam atau tidak? Itu truth gitu. Jadi kalau demi kemenangan truth dikorbankan, kebenaran dikorbankan, maka kalau kata CM, apa gunanya gitu? Apa gunanya menang kalau kebenaran dikorbankan atau love dikorbankan? Jadi ketika saya mengutamakan kemenangan, maka saya mengorbankan anak saya, nggak pernah ketemu anak saya, gitu, tidak ada relasi dengan keluarga. Pokoknya hanya kemenangan itu yang paling penting. Atau saya sebetulnya menyiksa diri saya sendiri demi mendapatkan ini, begitu. Nah itu tidak terpenuhi ya. Jadi aspek powernya mungkin dapat, tapi truth-nya mungkin akan terabaikan atau love-nya akan terabaikan. Iya, menarik Mbak. Karena di dunia atlet yang ambisius besar gitu ya, apa namanya, memang mengatakan bahwa mereka tuh sangat benci sebenarnya pada latihan gitu ya. Tapi kalau mereka tidak melakukan itu gitu, kalau nggak salah yang mengatakan ya antara between, nanti bisa dikoreksi mungkin oleh hadirin yang hadir, saya agak lupa, mungkin dari Muhammad Ali atau Michael Jordan atau Mike Tyson gitu, pernah mengatakan bahwa I hate of every minute of training gitu. Tetapi aku harus melakukannya. Karena ketika aku tidak melakukannya, maka orang lain akan melakukan seperti itu dan aku akan kehilangan kesempatanku untuk misalnya menjadi juara dunia gitu. Jadi ada tuntutan internal dari dia bahwa dia harus melakukan hal yang dalam tanda kutip menyiksa itu, sehingga dia memiliki tabungan yang besar, sehingga kemudian ketika kompetisi dia akan maksimal dan bisa mengalahkan orang lain. Padahal sebenarnya dia benci setiap menit dalam latihan itu gitu. Tetapi repetisi itu harus dia lakukan gitu. Nah kalau kesadarannya seperti itu Mbak, ini kan ngomong secara profesional gitu ya. Kalau misalnya kesadarannya seperti itu, sampai titik mana misalnya toleransi bahwa ini dianggap sebuah aktivitas yang sehat dalam tubuh manusia gitu, tidak over maupun tidak kurang gitu, di titik apa ini dianggap sebagai sebuah aktivitas yang sehat?
Ya, kalau dalam risetnya ya, Anders Ericsson itu kan pakar pakar tentang kepakaran gitu ya. Anders Ericsson kan mengatakan bahwa yang paling penting itu kan deliberate practice. Artinya orang tidak ada yang sampai kepada kepakaran itu jalannya senang-senang aja. Itu tidak pernah ada. Itu adalah mitos. Iya, iya. Termasuk mitos yang banyak dianggap dipercayai oleh orang tua atau sebagian guru pada saat ini ya, bahwa cukup temukan apa minat dan bakat anak maka sudah dipastikan dia bakal sukses gitu. Itu adalah satu Iya. mitos ya, anggapan yang sangat keliru karena dalam risetnya tidak pernah ada seseorang mencapai tingkat ekspertis ya yang sangat tinggi gitu kecuali dia melewati banyak latihan-latihan yang intens, dan itu jalannya pasti ada nggak enaknya gitu, ada nggak enaknya. Hmm. Maka kalau CM kan menekankan tentang pentingnya why. Orang tahu why dia mengerjakan sesuatu. Dia terkoneksi dengan why sehingga if you have the why, you can bear anyhow. Itu kan kata-katanya Nietzsche ya. Jadi kalau kamu Hmm. punya why, maka how-nya, caranya bagaimanapun, sesulit apapun akan bisa kamu lewati kalau kamu terkoneksi dengan why melakukan itu. Jadi Hmm. kalau orang seperti Muhammad Ali ya dia punya why yang kuat bahwa saya ingin jadi juara dunia dan itu datang dari dalam dirinya, maka Hmm. dia akan bisa punya stamina untuk menjalani latihan yang tidak menyenangkan tetapi itu menuju kepada apa yang dia mau wujudkan. Karena manusia ini Hmm. kan memang mix needs ya. Jadi kebutuhannya itu bercampur, emosinya bercampur. Kita tidak hanya punya satu emosi, kita tidak hanya punya satu kebutuhan. Jadi di Hmm. satu sisi saya butuh relaksasi, saya butuh santai-santai, saya pengen enak-enak di satu sisi. Tapi di sisi yang lain saya juga ingin berprestasi, saya ingin juara. Nah, maka kan kita memilih pada saat ini mana yang akan menjadi prioritas kita untuk kita garap gitu. Jadi Hmm. kalau kita punya why yang jelas, Hmm. goal yang jelas itu, aku tujuannya ke sana, maka kesulitan seperti apapun akan bisa kita jalani karena kita tahu bahwa memang ini yang aku mau gitu. Aku Hmm. menginginkan untuk dalam jangka panjang mencapai target tersebut. Maka saat ini aku menjadikan latihan lebih prioritas daripada bersantai. Ya, Ya. jadi itu sesuatu yang wajar saja sejauh, nah kalau CM mengatakan sejauh kita selaras dengan hukum alam. Jadi Hmm. kalau kita ingin berlatih, maka berlatihnya harus sesuai dengan hukum alam. Hmm. Misalnya tidur 7, jadi kalau seorang calon juara, kemudian udahlah aku kurangi saja tidurnya karena aku memprioritaskan jadi juara gitu. Ya Hmm. rompoklah tubuhnya gitu. Jadi aku kira Ya. yang orang-orang seperti Muhammad Ali itu dia hate every minute of training karena dia punya why-nya plus pasti dia punya trainer yang bagus gitu. Hmm. Jadi trainer itu sangat penting gitu di dalam proses untuk mencapai kepakaran. Kita perlu dipandu oleh orang yang paham hukum alamnya untuk sampai ke sana. Itu yang aku dengarkan, makanya para atlet itu setauku justru jam tidurnya sangat panjang ya. Betul. Jadi Betul. beberapa atlet bisa tidur 9 sampai 10 jam dalam sehari untuk recovery kan. Betul. Latihannya berat tapi juga relaksasinya diseimbangkan. Itu program Betul. latihannya memang mesti sesuai dengan hukum alam karena kalau tidak dalam jangka panjang malah akan merugikan dirinya sendiri. Jadi selama masih sesuai dengan hukum alam, you may hate every minute of the training but you know the why and the method is right gitu. Caranya benar dan kamu punya why-nya mengapa melakukan itu. Iya, betul, betul. Memang dalam sport science itu rest itu sama pentingnya dengan training sebenarnya. Jadi masa istirahat itu penting. Kalau misalnya overtraining juga akan buruk, tetapi kalau santai-santai juga buruk. Jadi ada balance-nya di situ dan rest itu juga sangat penting dalam proses latihan atlet. Kalau nggak ada rest ya hancur sendiri badannya gitu. Nah, oke, Mbak. Tetapi gimana, Mbak? Kalau anak-anak dan remaja gitu gimana? Jadi untuk menumbuhkan sikap kompetitif
kompetitif yang sehat gitu ya. Kalau kurang itu juga jelek, over itu juga jelek. Yang menemukan titik pasnya yang terbaik di level tengah gitu ya, yang balance, yang bagus, yang sehat, itu bagaimana Mbak? Untuk anak-anak itu. Apakah itu muncul given, taken for granted, ataukah ada inspirasi atau pengaruh dari orang-orang di luarnya, misalnya keluarga yang berasal dari keluarga akademisi, otomatis akan membuat anaknya menjadi akademisi, keluarga dari pemusik otomatis membuat anaknya jadi pemusik, atlet, keluarga atlet anaknya akan menjadi atlet gitu. Itu seperti itu ataukah ada sisi-sisi apa namanya yang given gitu, taken for granted. Banyak kan misalnya cerita-cerita anak-anak kecil yang merintis menjadi atlet yang tidak berasal dari keluarga yang berbackground atlet gitu. Atau musisi-musisi dunia banyak juga yang keluarganya yang tidak berasal dari keluarga musisi gitu. Nah, untuk menemukan takaran yang pas itu Mbak, supaya sikap kompetitifnya itu bagus, itu seperti apa sebenarnya yang harus dimulai gitu. Ya, aku ingin kembali dulu ke konsep kompetisi dulu ya. Konsep kompetisi yang bagaimana kita menempatkan kompetisi terutama di dalam pendidikan karakter atau pendidikan Charlotte Mason ya. Jadi yang orang tua perlu pupuk dan rawat dan jaga adalah memastikan bahwa anak melihat kompetisi sebagai bagian dari proses pengembangan diri. Anak melihat kompetisi sebagai sesuatu kelanjutan dari bermain, kelanjutan dari belajar. Jadi kelanjutan dari pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Jadi alih-alih melihat kompetisi itu sebagai sekedar upaya rebut-rebutan piala atau mendapatkan hadiah, ya, jadi fokus kepada external rewards, ya, hadiah eksternal, maka anak bisa merasakan bahwa proses kompetisi itu adalah sesuatu yang fun, playful, ya, joyful. Joyful itu tidak selalu berarti akan enak ya. Tadi kan ada capeknya, ada apanya itu pasti gitu. Tapi dia bisa menikmati gitu prosesnya, alih-alih terpaku kepada pokoknya aku harus dapat hadiah ini, pokoknya aku harus dapat hadiah ini gitu. Ya, maka di dalam pendidikan CM yang sangat ditekankan dan ini orang tua perlu pahami adalah kalau sampai ke level kompetisi, biarkan itu menjadi agenda orang tua. Ya, karena yang justru akan kontraproduktif ketika orang tuanya yang berambisi anaknya jadi juara dan kemudian anaknya dipaksa untuk melakukan ini dan itu, latihan dan seterusnya, padahal motivasinya tidak datang dari dalam diri anak. Anak melakukannya hanya karena supaya orang tua tidak marah, gitu, atau orang tua akan memberi reward dan seterusnya. Karena anak itu kan ada banyak hasrat ya di dalam dirinya ya. Dia ada hasrat untuk maju, tapi di dalam dirinya buat anak-anak itu yang paling anak akan cari di usia-usia paling awal itu adalah bonding dengan orang tua, penerimaan dari orang tua, kasih sayang dari orang tua, itu yang akan anak cari. Jadi kalau orang tua membuat cintanya bersyarat, ya, mama hanya akan sayang kamu kalau kamu juara gitu, papa hanya akan sayang kamu kalau kamu bisa menang kompetisi X gitu, maka anak itu jadi ngotot kan supaya bisa memenangkan kompetisi itu demi apa? Bukan demi kesenangan menjalankannya, tetapi supaya dia disayangi oleh orang tuanya. Dan ini satu motivasi yang dalam jangka panjang justru akan jadi bumerang ya, backfire, dan itu sudah dibuktikan oleh riset juga. Jadi teori deliberate practice juga menekankan bahwa di tahap awal yang paling penting adalah membantu anak joyful di dalam melakukan sesuatu. Jadi bukan tiba-tiba disuruh kompetisi gitu. Jadi kalau saran praktisnya adalah jangan dorong anak melakukan kompetisi sebelum anak itu yang minta. Tapi paling tidak kita menawarkan kepada anak, apakah kamu mau ikut kompetisi itu? Tapi kalau anak say no, jangan dipaksa untuk mengikuti kompetisi. Intinya sejak awal biarkan anaklah yang mencintai bidang itu, anaklah yang memutuskan untuk mendalami bidang itu, bukan orang tua yang memilihkan kamu harus ke sana, kamu harus ke sini gitu. Karena itu akan membuat anak tidak ada koneksi batin
ya dengan apa yang dia kerjakan. Nah, jadi kalau anak sudah menyukai suatu bidang, umumnya anak itu akan ingin meningkatkan dirinya terus-menerus. Dan salah satu cara meningkatkan diri adalah dengan berkompetisi. Jadi kalau anak melihat kompetisi sebagai sarana meningkatkan dirinya dan ingin, aku pengen punya sparring partner gitu ya, aku pengen punya rival yang membuat aku semakin semangat dan semakin maju, itu motivasi yang baik gitu. Ya, bukan aku pengen dapat hadiahnya, itu efek samping saja gitu loh. Kalau buat CM yang utama adalah kalau anak berbahagia, ya artinya berbahagia itu artinya dia in flow ya ke dalam apa yang dia kerjakan gitu. Itu catatanku yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau anak mau ikut kompetisi, tugas orang tua adalah memastikan anak ini siap menang dan siap kalah. Jadi jangan pernah izinkan anak ikut lomba apapun kalau dia maunya cuma menang. Artinya dia secara emosional belum siap untuk berkompetisi. Jadi berkompetisi itu adalah tahap lebih lanjut dari pengembangan kapasitas seseorang. Termasuk di dalamnya bukan hanya kapasitas teknis, tapi juga kapasitas emosi. Maka kalau anak itu secara emosional sebelumnya belum siap ya untuk berkompetisi, dia belum punya jiwa sportif, dia masih maunya menang terus, ini berarti bahwa dia tuh belum mampu meregulasi mixed feelings. Jadi perasaan campur aduk di dalam dirinya tuh dia belum punya kapasitas meregulasi itu. Maka aku menyarankan kalau anak kelihatan masih marah tantrum kalau dia kalah, lebih baik di stop dulu kompetisinya. Kuatkan dulu kapasitas emosinya, baru kemudian ketika mau lomba lagi ditanya, ini kamu mau ikut lomba, apakah kamu siap menang, siap juga kalah? Nanti kalau kalah, apakah kamu berjanji untuk tidak tantrum, gitu, tidak sampai berhari-hari marah-marah terus misalnya gitu. Apakah kamu sudah siap untuk itu? Ya, dan itu ada apa indikator yang harus kita lihat ya untuk melihat apakah anak siap atau tidak. Hanya kalau anak itu sudah siap, maka baru izinkan dia untuk mengikuti kompetisi, sehingga anak itu ketika menjalani kompetisi benar-benar bisa menikmati prosesnya, bukan terfokus pada menang atau kalahnya, tapi bisa menikmati prosesnya. Gitu. Nah, itu dua tips dasar ya untuk melihat mempersiapkan anak untuk kompetisi adalah pertama, biarkan anak menemukan dulu area yang memang dia suka di situ sampai dia begitu ingin bertumbuhnya di area itu sampai dia minta kompetisi. Dan kemudian berikutnya adalah pastikan anak siap menang atau siap kalah sebelum dia mengikuti kompetisi. Nah, tadi pertanyaan Mas Ainur tentang ada anak, apakah anak atlet akan jadi atlet gitu ya misalnya, apakah anak yang juara ini akan gampang jadi juara itu. Jadi anak-anak itu kan kalau CM bilang sepertiga dari proses pendidikan itu atmosfer. Jadi kalau dia dikelilingi oleh orang-orang yang sehari-harinya menggeluti suatu bidang tertentu, maka tentu akan lebih mudah bagi anak untuk meniru, untuk menyerap apa yang dikerjakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Ya, jadi itu seperti contoh keluarga Polgar ya, yang catur itu kan. Jadi memang ayah ibunya semuanya fokus ke catur, kakaknya sudah juara catur, kakaknya yang kedua juara catur, maka adiknya yang ketiga ini menjadi yang sejak paling dini terekspos pada catur dan dia menjadi sangat berprestasi meskipun kakaknya dua juga berprestasi. Jadi ini sesuatu yang wajar terjadi karena anak itu belajar juga dari lingkungan. Tetapi kalau menurut riset Anders Ericsson ya deliberate practice, bakat itu hanya memainkan peran 1%. Ya, 99%-nya adalah latihan. Dan latihannya bukan sembarang latihan. Latihannya haruslah latihan yang tepat. Jadi mengulang-ulang latihan yang tidak tepat ya percuma saja. Oke Mbak, yang ini menurutku menarik ya, temukan pada area yang anak-anak suka gitu.
Nah, itu ada batas toleransinya nggak, Mbak? Misalnya ada dua tipe anak misalnya, satu yang pasif gitu ya, yang tidak memiliki hasrat yang untuk berkompetisi. Yang kedua adalah anak yang sangat-sangat kompetitif gitu ya, yang sangat ambisius gitu. Nah, untuk yang pertama ini misalnya temukan pada area yang dia suka. Ada batas toleransinya nggak? Kita memberikan, misalnya orang tua merasa bahwa sudah memberikan banyak sekali pilihan bagi anak-anaknya, tetapi anak itu pasif saja, tidak menyukai seakan-akan tidak menyukai satu bidang apapun gitu, dan tidak ingin berkompetisi di field manapun gitu. Nah, itu sampai sejauh mana batas orang tua atau batas toleransi orang tua untuk menemukan pada area mana yang dia suka untuk berkompetisi. Atau kalau misalnya tidak kita ngerasa bahwa sebagai orang tua ngerasa bahwa anak ini sudah tidak cukup ambisius untuk melakukan kompetisi apapun, ya berarti ya sudah tidak usah berkompetisi aja, dan itu fine gitu ya. Dan itu tidak masalah gitu. Atau seperti apa, Mbak, ininya? Batas toleransinya kita sampai kemudian kita berapa banyak pilihan yang kita lakukan, di mana titik ketika oke lah bahwa anak ini sudah dianggap tidak memiliki hasrat untuk berkompetisi di bidang apapun gitu. Dan bagaimana cara untuk membangkitkan itu, misalnya itu tidak ada gitu. Sedangkan kita sudah memberikan banyak sekali pilihan pada yang bersangkutan, kepada anak itu gitu. Ya, kalau di dalam pendidikan CM kita mulai dengan iman ya. Kita beriman bahwa setiap anak itu ingin bertumbuh. Itu, dan kita percaya itu terjadi secara alamiah buat semua anak yang sehat, pasti dia ingin bertumbuh. Waktunya mungkin berbeda-beda gitu. Kecepatannya bertumbuh barangkali berbeda-beda sesuai dengan keunikannya sebagai person, sebagai pribadi. Tetapi kalau kita beriman bahwa anak kita pada waktunya dia akan bertumbuh, dia ingin berkontribusi kepada lingkungan sosialnya, dia ingin untuk maju di bidang yang dia pilih untuk tekuni. Kalau kita ada iman itu, maka kita tidak akan terlalu gelisah tentang itu, sebenarnya Mas Ainur. Jadi orang tua yang gelisah tentang itu, sebetulnya kalau dalam perspektif CF adalah orang tua yang kurang beriman kepada anaknya. Gitu. Jadi orang tua ini tidak percaya bahwa anak ini akan blossom, akan mekar, asalkan diberikan semua kebutuhan dasar yang dia butuhkan. Ya, situasi hidupnya kondusif. Jadi kalau ada anak yang sampai tidak berminat untuk belajar, anak yang tidak berminat untuk maju, yang kelihatannya baru diam aja, baru melakukan sesuatu kalau disuruh, itu pertanda ada sesuatu di dalam proses kesehariannya yang tidak kondusif. Maka kita nomor satu perlu cek bagaimana bonding anak ini dengan orang tuanya, karena orang tua adalah sumber bonding, sumber rasa secure anak. Jadi kalau anak ini punya bonding yang baik dengan orang tua, dia merasa secure dengan dirinya, maka kita akan melihat anak ini berbinar-binar, anak ini berseri-seri, menjalani hidupnya dengan bersemangat. Bukan berarti dia selalu ekstrovert ya, karena ada anak yang introvert. Tetapi kita bisa melihat sinar kehidupan itu ada di dalam wajahnya, di dalam gerakannya, ya bagaimana dia berekspresi. Kita akan melihat anak-anak yang secure, mereka akan terus ingin memajukan dirinya sendiri karena dia sudah secure. Jadi anak yang kelihatan diam dan pasif, kemungkinan besar dia ada masalah dengan bonding dengan orang tuanya, sehingga dia merasa tidak secure, dan semakin orang tuanya gelisah, semakin orang tuanya mendesak-desak dia untuk maju, anak ini semakin tidak secure karena dia tidak merasa diterima dirinya apa adanya. Tapi kalau orang tuanya rileks, santai, kalau anaknya kepengen sesuatu, kita ada dialog dan kita memfasilitasi anak sejauh sumber daya keluarga memungkinkan. Kalaupun tidak memungkinkan, kita berdiskusi dengan anak, mencari cara bagaimana memfasilitasi dia. Maka anak ini akan thriving gitu. Anak ini akan maju, akan menemukan cara-caranya untuk bertumbuh begitu. Dan berkompetisi itu hanya salah satu cara saja untuk bertumbuh. Ada cara-cara yang lain yang
non kompetitif untuk orang bertumbuh kan. Ada cara kompetisi, ada cara kolaborasi, ya. Anak ini mungkin lebih cocok dengan cara kolaborasi, bermain di belakang layar, tetapi dia berkontribusi, dia memajukan dirinya. Dan kita tidak perlu menganggap bahwa anak yang berkompetisi lebih baik dibandingkan anak yang memilih jalan kolaborasi atau menjadi aktor di belakang layar dari suatu kerja yang nyata, gitu. Jadi kita perlu meluaskan pandangan kita tentang cara, tapi yang kita pegang itu adalah visi atau tujuannya. Tujuan kita adalah anak ini tumbuh dengan intact atau utuh hasrat belajarnya, hasrat majunya, hasrat untuk bisa excel di suatu bidang yang dia pilih, begitu. Itu yang kita jaga, begitu. Soal caranya, apakah dia memilih kompetisi atau yang lain, ya biarkan dia bereksplorasi. Karena ini hidup anak, bukan hidup kita. Jadi jangan terlalu mendikte tentang apa yang anak harus ambil tentang caranya, ya. Tetapi kita memberikan rambu-rambu tentang why-nya. Gitu. Ya, kadang orang tua ya insecure lah Mbak ya. Kalau misalnya melihat anaknya yang penting anak itu bisa bertumbuh dengan baik. Oke, kalau soal siap menang dan siap kalah itu Mbak, ini kan banyak sekali itu ya, anak-anak yang remaja bahkan orang tua kalau kalah itu ya sedihnya minta ampun gitu ya. Sudah mengupayakan proses yang panjang terus akhirnya kalah. Itu kan akan menjadi manusiawi ketika yang kalah ini merasa sangat sedih gitu ya. Sudah mengupayakan banyak hal, berkorban banyak hal gitu. Perasaan sedih, terpukul, marah itu kan tentu ada gitu. Nah, di batas apa gitu perasaan itu dianggap sehat dan tidak sehat itu ketika di posisi apa Mbak? Ketika ketika kalah dalam hal kompetisi gitu misalnya. Iya, maka kayaknya kalau di dunia olahraga juga ada istilahnya mental juara gitu ya Mas ya. Artinya kan soal prestasi itu kan bukan hanya masalah kapasitas teknis kan, tetapi kekuatan mental emosional seseorang itu akan diuji di dalam proses dia bertanding maupun menerima hasil dari pertandingan. Nah, itu sebabnya kenapa kita tidak perlu buru-buru mendorong anak untuk berkompetisi. Kenapa yang menjadi fokus kita pertama-tama adalah menguatkan kapasitas mental emosional anak ini dengan tadi pertama bonding yang erat dengan orang tua, sehingga anak itu di dalam dirinya itu ada istilahnya itu keyakinan bahwa dia berharga tanpa syarat, begitu. Kalau anak ini meyakini bahwa orang tuanya mencintai dia tanpa syarat, entah dia menang, entah dia kalah, dia akan tetap dicintai, begitu. Dia akan tetap diterima. Maka anak ini akan bisa bertanding dengan lebih lepas, dan dia akan lebih tidak terbeban dengan hasilnya. Maka ini adalah fondasi yang sangat penting. Tidak perlu buru-buru memasukkan anak ke lomba-lomba, gitu. Tapi kalau anak ini sudah bilang siap mau lomba, dan kita katakan nanti ada kemungkinan kalah loh, kamu siap untuk kemungkinan kalah juga, dan dia bilang oke. Dan kemudian ternyata dia betul-betul kalah, dia sedih, tapi karena orang tuanya ada mencintai dia tanpa syarat, dan orang tuanya tidak melihat nilai anaknya dari dia menang atau kalah, maka meskipun anak itu kalah kan orang tuanya tidak tergoncang kan Mas, maksudnya bukan berarti kemudian kita jadi marah-marah, tadi begitu harusnya kamu tadi gerakannya begini supaya menang lah gitu kan, anaknya tambah stres kan gitu kan. Tapi kalau misalnya anak kalah dan kita rileks saja, oh iya kamu, dan kita bisa melakukan validasi emosi, tadi kamu melakukan ini, kamu menyesal karena kamu tadi tidak melakukan itu. Jadi kita memberikan dia validasi emosi, oke. Dan kemudian kita bisa membantu dia untuk mengarahkan ke depannya, oke, dari pertandingan ini kira-kira apa yang bisa kamu pelajari untuk kamu terapkan di kali berikutnya. Nah, kalau ada orang dewasa yang rileks, yang tidak ikut menyalah, tidak ikut emosional ya ketika dia kalah, maka anak ini akan bisa menenangkan otak emosionalnya. Jadi kan kita punya dua otak ya, otak rasional, dua bagian otak ya, secara umum lah.
otak rasional Iya. dan otak emosional. Jadi ketika dia nangis, marah ketika kalah itu kan otak emosional anak menyala. Dan dia butuh orang dewasa yang bisa hadir dengan otak yang dewasa, otak yang tenang, otak yang rasional, dan membantu dia untuk calm down lagi. Nah, justru ini adalah proses yang sangat penting gitu. Ketika anak mengalami turbulensi emosional, ya, kekacauan emosional, lalu di situ ada orang dewasa yang membantu dia untuk meregulasi kembali emosinya. Nah, ini jadi pengalaman pengembangan diri yang tidak kalah pentingnya dengan menjadi juara itu sendiri. Ya, jadi kalah itu adalah peluang yang sangat bagus untuk kita mempelajari sesuatu. Nah, itu akan membuat anak itu berikutnya bertanding dengan lebih mental yang lebih kuat lagi, karena dia sudah pernah tahu rasanya kalah dan dia sudah pernah tahu rasanya meregulasi. Rasa penyesalan, rasa sedih, kesal, marahnya ketika kalah itu dia sudah pernah tahu caranya meregulasi itu. Jadi ini kan tersimpan menjadi program baru di dalam otaknya. Jadi justru berbahaya kalau anak menang terus. Kalau menurut Josh Waitzkin, ya, salah satu juara catur yang kemudian juga menjadi atlet Tai Chi, ya. Jadi dia bilang bahwa dia melihat anak-anak yang terlalu fokus ingin menang dan takut kalah, maka dia hanya akan mengambil kompetisi yang dia akan menang. Dia tidak akan mau naik ke kompetisi yang dia ada kemungkinan kalah. Dan hasilnya, kata Josh Waitzkin, adalah dia mengamati ini anak-anak yang sebelumnya punya kapasitas besar, tapi tidak akan pernah jadi juara dunia, karena dia hanya akan jadi jago kandang. Ya, sebab ambisinya adalah menang terus, tidak punya ruang dalam kapasitas emosinya untuk menerima kekalahan. Jadi menerima kekalahan itu bagian yang penting sekali, dan itu adalah tempakan mental yang justru sangat penting untuk anak alami ketika dia berkompetisi. Iya, iya. Ini relate sekali, Mbak. Jadi sangat relate, ya. Kalau Mbak Ellen bicara seperti itu, bahkan untuk level atlet Olimpiade, ya, tidak perlu aku sebut namanya. Anak ini selalu saja ditekan oleh orang tuanya, gitu ya. Orang tuanya itu bahkan melebihi pelatih dari pelatihnya sendiri ketika dia tidak tahu teknik melatih yang benar misalnya. Tapi dia lihat anaknya kalah, terus ditelepon, goblok mainmu, gitu. Mohon maaf ya, agak kasar, tapi itu verbatim seperti itu. Goblok mainmu ya, dalam tanda kutip telek, ya. Seperti itu orang Jawa. Dan kemudian anaknya menjadi tertekan, gitu. Padahal kemampuannya luar biasa, level dunia, menjadi tertekan. Dan kemudian para psikolog di federasinya bilang bahwa kepada orang tua itu, gini loh cara ngomong kepada anak itu. Kamu harus ya memvalidasi, membesarkan hati, gitu. Jangan kemudian malah merendahkan meskipun dia kalah. Dan ternyata benar, hasilnya tanpa diduga-duga yang bersangkutan itu mendapatkan medali di Olimpiade, gitu. Jadi kayak lebih bebas, lebih lepas, lebih tidak terbebani, gitu. Berarti orang tua juga sangat-sangat krusial perannya, ya, yang luar biasa sekali. Baik. Krusial sekali, Mas. Gimana, Mbak? Gimana? Krusial ya, sekali ya ternyata ya. Buat kawan-kawan terutama ini, karena yang aku ingin kawan-kawan terutama dapatkan poinnya dari materi kompetisi ini adalah berhati-hati dengan ambisi kita, ya, sebagai orang tua, gitu. Karena ada kalanya ketika kita mendorong anak, kita bilang itu untuk masa depan anak, itu untuk kepentingan anak, kemungkinan bukan itu, gitu loh. Sering motivasinya bisa jadi itu untuk kejayaan kita, gitu loh, sebagai orang tua. Jadi kita bukan sedang mendorong anak maju demi si anak, tapi kita sedang memikirkan citra kita sendiri sebagai orang tua. Itulah yang justru akan backfire, gitu, dalam jangka panjang, gitu. Baik, gimana, Mas, Mbak. tadi? Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa, gitu ya. Pertanyaan pertama, ini kalau ada pemirsa yang ingin bertanya, silakan aja langsung tulis di kolom komentar. Nanti kalau waktunya memungkinkan dan ada kesempatan, nanti bisa dibacakan lalu dijawab oleh Mbak Ellen. Nah, pertanyaan pertama ini dari @something_inye. Nah, pertanyaannya adalah,
Jika sudah terlanjur masuk ke dalam kompetisi, kadang orang terhanyut dalam rasa ingin menang. Cara untuk membantu anak agar tidak tenggelam dalam rasa itu bagaimana ya? Itu pertanyaannya, Mbak. Iya, anak kan memang impulsif ya. Anak itu kan kapasitas untuk meregulasi hasrat, kapasitas meregulasi emosinya kan masih sangat terbatas. Itu sebabnya sangat penting anak memiliki coach dan anak didampingi oleh orang tua yang detach dari kemenangan gitu, ambisi untuk menang. Jadi kalau orang tuanya relax soal kemenangan, tidak terbeban anaknya menang atau kalah, yang penting enjoying the process gitu, dan kemudian coachnya juga matang, dewasa dalam memberikan panduan buat anak. Aku kira anak itu kalaupun dia ini Mas Ainur muter-muter, aku ini nggak ya? Dari pemirsa bisa mendengarkan aku dengan jelas nggak? Ya, karena agak muter-muter di sini. Mbak, agak saya juga agak muter-muter, agak tersendat. Tapi ini udah lancar kok. Udah lancar ya? Ya, Sudah lancar. ya oke. Okay. Mbak Ellen melihat saya tersendat, ya, saya melihat Mbak Ellen tersendat nih. Makanya itu yang tersendat sebetulnya siapa? Yang mana gitu ya? Ya, oke, itu tadi. Jadi kalau kelihatan anaknya ambisius sekali, ingin menang, sebagai orang tua ya, kalau di dalam perspektif CM kita mesti tetap berpegang pada hukum alam, aturan ya. Jadi misalnya anak ini ngotot, pokoknya aku harus juara, aku harus berlatih lebih keras, sampai kemudian dia mengorbankan jam tidur gitu misalnya. Sebagai orang tua ya kita harus berikan batasan yang jelas. Oke, sudah cukup waktunya berlatih. Hidup ini tidak hanya tentang kompetisi gitu kan ya. Jadi kan ini ada hukum yang lebih tinggi daripada kejuaraan manusia. Hukumnya yang dari sana. Jadi ikuti hukumnya yang dari sana ya. Waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan. Jadi penting bagi orang tua untuk tetap hadir sebagai regulator ya untuk anak, karena anak kalau sudah impulsif kadang kalau suka sesuatu bisa lupa waktu, bisa nggak makan, bisa kemudian mengorbankan istirahat, overtraining misalnya kayak gitu. Maka orang tua pertama jaga sesuai hukum kesehatan, yang kedua selalu berkomunikasi dengan coach ya. Jadi tanya, ini anak ini latihan seperti ini sehat nggak? Latihan dengan porsi seperti ini untuk anak saya begitu. Jadi kalau coachnya bilang udah itu berlebihan, itu cukup sampai di sini, maka kita bilang sama anak kita harus membantu coach ya untuk oke, stop dulu latihannya ya. Coach juga bilang segini sudah cukup gitu kan. Jadi kalau di dalam CM kan yang paling penting adalah kita melatih anak punya habit of obedience. Habit of obedience itu berarti anak menaklukkan dirinya, menundukkan dirinya kepada hukum dan kebenaran, ya, termasuk dalam hukum kesehatan, hukum moral dan seterusnya. Jadi kita mengajari anak untuk tunduk kepada itu. Jadi dia mau punya ambisi sebesar apapun tidak masalah selama tunduk kepada hukum-hukum yang sudah Tuhan buat ya, baik itu hukum alam maupun hukum moral. Baik, terima kasih Mbak Ellen. Pertanyaan kedua dari Lydia Natania. Mbak Ellen, kalau kata orang kan kompetisi menjadi suatu target untuk bisa maju ya. Jadi kalau nggak ikut kompetisi, nggak terukur gimana kemampuannya. Menurut pandangan Mbak Ellen gimana? Seperti itu. Ini gimana ya maksudnya? Gimana Mbak Ellen? Ya, bisa menangkap nggak pertanyaannya? Itu kan anggapan umum, anggapan populer. Kalau dalam CM kan kita diminta untuk menjadi orang tua yang berpikir. Ya, salah satu peran dari orang tua adalah untuk menjadi filsuf kan kata CM. Jadi kita harus menguji kebenaran dari anggapan-anggapan yang populer di masyarakat. Termasuk diantaranya adalah bahwa kompetisi adalah satu-satunya jalan untuk memajukan anak. Itu apakah benar demikian? Maka kita cari, apakah tidak ada di masyarakat ini orang yang maju, bisa berkarya hebat, namanya diukir dalam sejarah meskipun tidak pernah ikut kompetisi? Aku kira kan kita temukan banyak sekali orang yang mencapai
prestasi besar, berkontribusi besar buat umat manusia, dan mereka tidak pernah berkompetisi begitu. Jadi kalau kita melihat bahwa ada bukti-bukti seperti itu, maka kita akan lebih terbuka untuk melihat bahwa ada banyak jalan untuk memajukan anak di areanya begitu, yang tidak harus melewati kompetisi. Jadi itu yang pendekatan yang akan CM berikan ya. Pertanyakan dulu anggapan populer itu, apakah itu memang betul demikian? Jadi jangan sekedar ikut-ikutan apa kata orang. Ya, karena apa yang dilakukan oleh orang banyak belum tentu benar. Ya. Oke, Mbak, ada pertanyaan lagi. Oh, ini Happy berkomentar, Happy Febriasi. Mana ya komentarnya? Oh, udah di atas. Udah. Ini dulu. Ada pertanyaan dari YML 3031. Nah, jika anak mengikuti kompetisi yang dia tahu, pasti dia menang. Ketika dia tidak yakin, dia tidak mau mengikuti level di atasnya, bagaimana melatih anak memiliki ruang untuk menerima kekalahan? Silakan, Mbak. Orang tuanya dulu dilatih kayaknya ya. Sebetulnya perlu diperbaiki dari bondingnya ya, Mas Ainur. Anak itu masih takut pada kekalahan, itu menunjukkan bahwa self-esteem-nya ya, cara dia memandang dirinya itu masih belum sehat. Gitu. Dia masih menganggap bahwa dirinya hanya berharga kalau dia menang. Itu berarti ada luka di masa lalu yang perlu diperbaiki. Jadi aku kira orang tua tidak, kalau orang tua kemudian malah mendesak-desak, ayo segera naik level, ikutlah kompetisi yang kamu nggak selalu menang. Nah itu kan kembali lagi jadi agenda orang tua gitu kan ya. Jadi kembali ke prinsip dasarnya tadi, biarkan kompetisi itu menjadi agenda anak mau ikut lomba yang hanya dia menang terus ya biarin aja gitu. Itu kan urusan dia gitu kan. Jadi kita ketika anak melihat bahwa kita tetap mencintainya tanpa tergantung dia menang atau dia kalah, bahkan dia menang, kita juga tanya apa yang kamu pelajari dari situ, dari proses ikut kompetisi ini, pelajaran apa yang kamu dapatkan. Kita mengajak dia berefleksi saja begitu. Jadi semakin lama kalau kita relax pendekatannya, anak semakin secure, dan kalau anak menemukan bidang yang betul-betul dia sukai, dia akan makin berani untuk mencoba hal-hal yang meskipun dia tidak harus menang, tetapi rasa secure-nya itu harus dibangun dulu, bahwa dia itu berharga tanpa tergantung dia menang atau kalah. Tapi kalau misalnya kalau dia menang, orang tuanya jadi sangat heboh sekali ya, sementara kalau kalah orang tuanya jadi sedih. Mungkin kita nggak bilang kenapa nggak sampai kayak tadi ya, goblok kamu kayak gini, nggak sampai gitu, tapi kamu kok kalah, kenapa nak kamu kok kalah. Jadi orang tuanya gitu, anak tuh menangkap, oh berarti aku tuh harus menang gitu supaya orang tua aku bahagia. Nah itu balik lagi sama saja, anaknya akan menjalani itu sebagai agenda orang tua, bukan sebagai agenda dia. Jadi kalau aku pribadi, karena anakku juga sudah berkompetisi ya Mas Ainur, jadi anakku menang atau kalah, aku sih santai-santai aja ya. Jadi aku cuma tanya, gimana tadi lombanya? Oh juara 2, kadang-kadang juara 1, kadang-kadang nggak juara. Terus oh gitu. Terus malah biasanya aku tanyanya tadi, dari rival-rivalmu siapa yang menarik gitu. Jadi aku tanyanya gitu, siapa yang menarik? Oh, apa yang bisa kamu pelajari dari orang itu atau grup itu atau grup ini gitu. Jadi ketika anak itu benar-benar melihat bahwa ikut lomba itu adalah agenda dia, jadi dia daftar sendiri, berangkat sendiri. Nah, dia benar-benar kalau menang ya itu kemenangan dia, itu bukan kemenanganku. Jadi aku juga tidak akan take credit, aku tidak pernah posting kemenangan anakku ya di Instagramku gitu misalnya. Ya itu kemenangan dia gitu loh, bukan kemenanganku. Jadi dia menang atau kalah ya aku hanya hadir saja, aku cuma ngeliat aja. Aku cuma tanya biasanya, gimana perasaanmu gimana gitu. Misalnya kalah, perasaanmu gimana. Jadi kalau misalnya dia butuh divalidasi ya aku dengarkan gitu kan. Kalau dia menang juga rasanya gimana dan seterusnya, apa yang kamu pelajari terutama dari pengalaman itu. Nah, ketika anak secure ya, merasa yakin bahwa orang tua itu
tidak membebani dia loh untuk menang gitu. Maka anak akan makin lama makin rileks untuk mencoba. Gitu. Bukan berarti bukan berarti orang tuanya ya Mbak ya. Artinya ya sudah kalau gitu. Tapi kan tetap ada bonding gitu ya. Ada tetap dialog, ada tetap tempat bercerita kita, gitu ya. Kita tetap tanya dong. Kita kan tetap tanya ke depan ada rencana apa? Kamu ada agenda apa? Ada lomba apa enggak? Gitu. Nah, jadi kalau dia ada lomba, ya biasanya kita tanya gitu. Persiapannya akan seperti apa? Kalau butuh bantuan diantar atau apa ya nanti koordinasi kayak gitu kan. Artinya kita tetap menjadi support system, tetapi kita tidak menjadi beban gitu buat anak. Ya betul. Nah ini tidak hanya dialami oleh di level-level ya, ternyata mentalitas yang tipis gitu ya, ketahanan mental tipis itu juga dialami oleh atlet-atlet kita di level internasional gitu ya. Orang tua justru menjadi beban, orang terdekatnya malah menjadi beban gitu. Kalau nggak menang itu goblok-goblok sama orang tuanya. Itu di level olimpiade padahal. Ini menarik sih sebetulnya. Ini ada komentar juga, berarti semua kembali lagi ya Mbak Ellen, orang tua harus terus belajar ya, pasti ya. Orang tua harus terus belajar. Terus dari Happy terus dari Happy Febriasi, ini anaknya juga sering ikutan lomba nih. Sering kalah. Kalau ikutan sedih aja apa tidak boleh Mbak Ellen? Soalnya kan sering nggak juara gitu. Gimana Mbak? Ikutan sedih boleh nggak ini? Loh, kalau perasaan itu kan semua valid ya. Jadi tidak ada perasaan yang buruk. Jadi perasaan itu bukan baik atau buruk. Perasaan itu ya real apa yang kita alami. Perasaan itu menjadi petunjuk bahwa ada kebutuhan kita yang terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jadi kalau sedih berarti kan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maka sebelum kita memvalidasi anak, ya validasi dulu diri sendiri lah. Jadi kita bilang kepada diri sendiri, oh iya, kamu sebetulnya berharap anak menang, tapi anaknya tidak menang, gitu kan ya. Kamu jadi sedih ya. Jadi kita memvalidasi diri sendiri ya. Atau kalau tidak kita meminta bantuan orang dewasa yang lain untuk mendengar curhat kita, untuk memberi kita support secara emosional. Tapi jangan minta itu dari anak ya. Jadi bukan kapasitasnya anak untuk menghibur orang tuanya. Jadi jangan minta anak bertanggung jawab atas perasaan kita. Cari orang dewasa yang lain. Kalau kita sudah kalem, sudah tenang, maka kita temani anak untuk berproses juga. Ya anak itu kontribusinya kan piala supaya orang tuanya bisa update di media sosial gitu loh. Bisa membahagiakan orang tua. Oke, ya seperti itu ya. Jadi jangan berharap kepada anak untuk membahagiakan kita lewat itu. Kalau udah kalah ya kita temenin lagi, kita bonding lagi. Pertanyaan keempat, saya Ica, bagaimana jika kita ikut bahagia saat anak memenangkan lomba? Apakah kebahagiaan itu tidak perlu diungkapkan atau bagaimana? Ekspresi mungkin ya, ketika anak itu menang, ikut bahagia itu seperti apa ekspresi orang tua yang pas gitu? Bahagia aja ya, ketawa gitu. Coba kalau aku pribadi lebih menekankan kepada mengecek anak punya perasaan apa gitu. Aku bahagia, tetapi biasanya misalnya kayak anakku menang gitu, aku lebih tanya kamu perasaannya gimana sekarang gitu, apa yang kamu rasakan, terus apa yang kamu tadi ya, apa refleksimu tentang proses ini dan seterusnya gitu. Karena CM kan biasa disuruh refleksi ya Mas ya. Iya. Apa sedikit-sedikit suruh refleksi gitu ya anak-anak CM ya gitu. Dan kalau kebetulan karena aku pribadi memang melihat bahwa kegagalan, kesalahan itu aku betul-betul meyakini ya bahwa kegagalan dan kesalahan itu adalah pengalaman yang tidak kalah berharganya daripada kemenangan gitu. Jadi terus terang kalau aku pribadi, aku anak menang atau kalah buatku tuh sama-sama berharga. Itu memang keyakinanku personal ya. Jadi itu ketika anak menang ya happy gitu, tapi
kemudian juga yang paling penting adalah proses belajarnya apa, kalau dari aku sih kayak gitu. Jadi ya kalau senyum-senyum aja, ikut sedih, tetapi kemudian anak bisa melihat bahwa orang tuanya itu bertanggung jawab atas perasaannya sendiri gitu. Jadi tidak ada sikap atau kata-kata yang membuat anak itu jadi menganggap bahwa dirinya bertanggung jawab atas perasaan orang tuanya dengan harus menang gitu. Itu yang pesan itu sih terutama yang paling perlu Jadi kita cek ya. jangan sampai dibebani ya anak itu ya. Berat. Nah, kalau CM sendiri Mbak, ini balik lagi ya mungkin ya, untuk mengingatkan lagi secara basis gitu ya, basis material pengetahuan gitu. Pandangan CM terhadap kompetisi itu seperti apa sih Mbak sebenarnya? Seberapa penting CM untuk menganggap kompetisi gitu? CM memberikan pesan yang tidak hitam putih ya. Jadi CM tidak bilang kompetisi itu baik atau buruk. CM karena CM kembali ke fondasi dasarnya bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk merawat hasrat belajar yang alami dari anak. Dan anak itu arah pendidikannya adalah ketika dia bisa menjadi pribadi yang luhur, berpikir tinggi, hidup membumi. Itu adalah visi utamanya. Maka selama kompetisi bisa dipakai untuk membangun karakter anak, maka sebetulnya itu sesuatu yang oke-oke saja begitu. Yang menjadi bermasalah adalah ketika kompetisi justru menghilangkan keluhuran seseorang atau mematikan koneksi si anak dengan hasrat belajarnya yang alami. Itu yang akan menjadi masalah. Jadi CM mengatakan bahwa kompetisi itu oke asalkan semangatnya persaudaraan gitu. Asalkan semangatnya adalah kegembiraan bersama. Itu oke. Gitu. Jadi kalau sampai setelah diumumkan juaranya juara 1A, juara 2B, terus A-nya mau nyalami B, B-nya nggak mau nyalami gitu. Itu kan berarti ada error gitu, maksudnya esensi yang diharapkan CM nggak ada di situ ya. Jadi kompetisinya tuh menjadi sesuatu yang justru menghilangkan keluhuran seseorang gitu. Tapi kalau di akhir kompetisi bisa peluk-pelukan, bisa tepuk-tepukan, bahkan kemarin itu kapan ya, kayaknya ada atlet yang sebetulnya dia bisa juara, tetapi karena dia melihat atlet di depannya itu atlet lari kalau nggak salah, dia sudah hampir lari finish, maraton. tapi dia mengira bahwa ada dia salah paham prosedurnya gitu, jadi lalu dia melambat kalau nggak salah ya, lalu malah menunjukkan didorong ke arah yang benar lewat sana. Ya. Itu siapa? Aku lupa namanya itu. Ya, jadi itu kan bagus sekali ya. Diamond League itu, Mbak. Dia ingat bahwa esensi dari kompetisi ini adalah untuk menunjukkan kapasitas diri yang sebenarnya. Dan dia tahu orang ini kapasitasnya lebih besar daripada dia, dan dia tidak mau mencuri kemenangan itu. Itu kan bagus sekali gitu loh. Jadi itu benar-benar aku salut lah kepada orang tua dan timnya ya, yang sudah mendidik dia untuk menjadi atlet yang mengutamakan keluhuran dibandingkan sekedar kemenangan gitu. Ya, itu bagus sekali. Gitu. Nah, sementara kalau CM memberikan amaran ya untuk kompetisi-kompetisi yang terutama dipaksakan oleh orang dewasa, bukan hanya orang tua tapi juga guru gitu. Karena di sekolah itu banyak sekali kompetisi dipakai ya sebagai sarana untuk kemudian melabeli ini anak pinter nih, anak nggak pinter kayak gitu. Nah itu sesuatu yang CM akan tidak sepakat ya. Ketika kompetisi dipakai sebagai alat orang dewasa memanipulasi hasrat anak demi ambisi orang dewasa. Itu yang CM akan tidak setuju sekali. Ya. Ya asal kata sport, olahraga kan sport ya. Basisnya adalah sportivitas sebenarnya. Tapi memang kejadian-kejadian seperti itu memang menarik ya, meskipun basisnya adalah sportivitas, tapi kan tidak semua atlet itu sangat sportif gitu dalam memandang kompetisi. Jadi hal-hal seperti itu malah menjadi inspirasi bagi kita juga untuk melihat bagaimana seorang yang lebih mengutamakan values, sportivitas, keluhuran
apa namanya pribadi daripada sekedar menang atau kalah. Nah, itu menarik. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mbak Ellen dari Sieto. Ada konsep mengharumkan nama bangsa dan negara ketika berkompetisi di dunia internasional, bak perjuangan para pahlawan. Apakah memang diperlukan adanya relasi ide yang kuat agar kita dapat medali lebih? Nah, itu seperti apa, Mbak? Konsep seperti itu? Ya, aku kira itu sesuatu yang alamiah ya, karena bonding kita itu kan bukan hanya kepada orang tua, bonding kita itu kan juga kepada komunitas, kepada kelompok, dan kelompok yang terbesar itu adalah bangsa dan negara. Ya. Jadi ketika kita bonding kepada bangsa dan negara kita, maka itu akan menjadi sesuatu penyemangat lebih gitu. Ketika kita menggarap sesuatu demi pihak yang kita cintai, demi pihak yang kita sayangi, maka di situ ada energi besar ya untuk mengeluarkan kapasitas kita yang paling optimal pada saat kita punya makna bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah demi orang yang kita cintai, demi pihak yang kita sayangi, demi pihak yang kita junjung begitu. Sama seperti orang-orang yang bisa melakukan karya-karya yang sangat besar demi Tuhan, gitu kan? Ya, karena ini sesuatu bonding yang sangat kuat dan itu menjadi sumber energi yang sangat besar karena manusia ini kan hidupnya berdasar makna yang dia punya di kepalanya. Jadi kita dalam meaning making ya, meaning making creatures gitu. Jadi kita selalu memaknai sesuatu. Jadi kalau seseorang mengeluarkan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya dan dia betul-betul mencintai bangsa dan negaranya, pasti berdampak gitu kepada apa yang dia kerjakan. Nah, yang penting sama seperti orang tua kepada anak, tidak membebankan ambisi orang tua kepada anak, begitu juga pemimpin-pemimpin atau mungkin netizen ya dan masyarakat ini jangan membuli gitu loh ya. Jadi jangan kemudian setiap kali menang wah dipuja-puja di langit, nanti begitu kalah langsung dibully habis-habisan kayak gitu kan tidak sehat ya secara emosional gitu. Jadi ya kita melihat bahwa orang ini sudah berjuang, sudah berusaha demi bangsa dan negaranya, kita memberikan apresiasi gitu pada apa yang mereka kerjakan. Iya. Ya, terima kasih Mbak Ellen. Kalau boleh menambahkan ya, negara juga harus bertanggung jawab besar juga ya untuk membuat atlet-atletnya itu bagus ya, penyediaan fasilitas yang terbaik, gizi yang terbaik, program pelatihan yang terbaik, training center yang terbaik, terus ya, betul, apa namanya tryout yang terbaik juga gitu. Jadi jangan hanya atletnya yang dituntut untuk berprestasi besar, tapi negara juga tidak menyediakan fasilitas itu untuk memfasilitasi bahwa mereka juga bisa bersaing di konteks internasional gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Ellen. Lalu ada pertanyaan lagi, pertanyaan ke-6 dari Setia Vegan. Mbak, kalau orang tua terlanjur membebani anak-anak dengan perasaan-perasaan orang tua, bagaimana ya untuk menetralisirnya? Nah, ini mungkin Mbak Setia itu sudah kadung membebani anak dengan perasaan-perasaan orang tua, ambisi orang tua, keinginan orang tua. Nah, itu bagaimana Mbak cara menetralisirnya? Nah, dari pandangan Mbak Ellen seperti apa tuh? Ya, kalau saranku orang tuanya perlu konseling dulu. Karena sebetulnya kita membebankan perasaan kita kepada anak itu kemungkinan besar karena dulu kita juga diperlakukan seperti itu oleh orang tua kita. Jadi artinya ada pengalaman masa lalu yang belum kita selesai proses, sehingga kemudian kita tanpa sadar meneruskannya kepada anak. Maka kalau kita sudah bisa sadar tentang itu, kita sudah aware bahwa oh ternyata selama ini saya menyuruh anak saya bertanggung jawab atas perasaan saya menjadikan anak saya sebagai perpanjangan tangan dari ambisi-ambisi saya membebankan agenda-agenda saya kepada anak, dan saya melihat bahwa dampaknya justru kontraproduktif ya, kepada anak gitu. Artinya anak justru terhambat untuk maju, dan terutama seringkali itu akan membuat koneksi
relasi antara orang tua dan anak akan terganggu ya ketika anak merasa dirinya tertekan gitu oleh berbagai macam ambisi orang tua, maka tanda-tandanya akan ada tanda-tanda di dalam relasi ya, relasinya semakin jauh, semakin dingin dan seterusnya, atau emosional dan seterusnya. Nah, jadi kalau orang tua sudah sadar tentang hal itu, eh, tidak usah langsung buru-buru ke fixing ya, memperbaiki situasi. Karena tidak mungkin memperbaiki situasi kalau luka di dalam diri kita sendiri belum diperbaiki. Jadi kita orang tua perlu berwelas asih pada diri sendiri, karena biasanya kalau orang tua sudah sadar seperti ini, jatuh-jatuhnya ke merasa bersalah, ya. Merasa bersalah, kenapa aku dulu begini sama anakku, kenapa begitu, terus energinya malah negatif, dan kita tidak mungkin membuat sesuatu menjadi positif kalau energi kita negatif. Ya, jadi kita perlu memperbaiki dulu energi di dalam diri kita perlu mengobati dulu luka-luka kita, sampai kita bisa berwelas asih kepada diri sendiri, kita bisa melihat bahwa saya kemarin melakukan segala kesalahan itu bukan karena saya ingin menyakiti orang, tapi karena saya nggak tahu. Gitu. Nah, kalau kita sudah bisa mengobati diri dengan bantuan biasanya, maka kemudian kita akan lebih siap untuk membantu anak juga pulih dari apa yang luka yang pernah kita timbulkan ya di dalam kehidupan. Jadi harus bersabar ya Mbak ya, harus bersabar ketika orang tuanya sudah tobat gitu ya, tidak cepat-cepat ingin memperbaiki situasinya, tetapi memang harus prosesnya harus dijalani dengan sabar gitu ya. Iya. Ini bagi teman-teman yang pengen bertanya lagi, silakan, masih ada waktu sekitar 15 menit untuk ngobrol soal ini. Jadi seperti tadi yang sudah diungkapkan Mbak Ellen tadi, bahwa yang penting anak itu melihat kompetisi itu dalam kacamata pengembangan diri ya Mbak ya. Kelanjutan dari bermain. Jadi kita bisa belajar dari situ. Alih-alih melihat kompetisi itu hanya sekedar kemenangan atau piala gitu ya. Tadi Mbak Ellen juga sudah konsepnya adalah truth, love, dan power gitu. Itu adalah kalau bisa diperas itu seperti itu sebenarnya. Nah Mbak, kalau tema balik ke tema awal ya Mbak ya, baik atau buruk gitu Mbak, kompetisi itu Mbak sebenarnya Mbak. Kalau untuk level apa bisa dikatakan kompetisi itu baik bagi anak, dalam level apa kompetisi itu dianggap buruk bagi anak gitu ya. Nah, ada ini nggak Mbak? Ada rentang usianya nggak Mbak? Soalnya di usia sekian gitu, aku sudah mulai untuk mengikutkan anak-anakku dalam kompetisi atau memberikan opsi atau pilihan terhadap anak-anak itu untuk ikut lomba-lomba atau kompetisi tertentu, atau dibatasi di usia-usia tertentu. Ada rentangnya nggak kira-kira seperti itu? Atau mengalir aja gitu, flow aja seperti apa ketika anak benar-benar siap, oke, gitu. Kalau misalnya di usia sedini mungkin sudah dianggap siap berkompetisi, oke, kita berkompetisi gitu. Atau adakah batasan yang clear, yang firm gitu, di usia berapa kita merasa siap bahwa anak itu sudah mampu untuk berkompetisi gitu, secara baik ya, tentu saja. Ya, aku kira kembali ke riset saja ya, bahwa dalam risetnya Anders Ericsson, maka tahap awal itu adalah mempertemukan anak terutama dengan guru yang bisa memantik kecintaannya kepada suatu bidang. Jadi yang paling penting untuk mengembangkan kepakaran anak di area apapun, tidak usah langsung cari guru yang level tinggi begitu. Karena tadi ya, kalau anak menjadi expert di suatu area apapun, dia akan menempuh proses yang panjang dan tidak semuanya enak. Untuk mau menempuh proses yang panjang dan tidak semuanya enak, maka why-nya harus datang dari dalam. Jadi itu harus jadi agenda anak, bukan jadi agenda orang dewasa. Bukan agenda orang tua, bukan agenda guru, bukan agenda pemerintah begitu ya, tetapi seorang yang menjadi pakar di area apapun
jadi juara di area apapun, dan itu bukan hanya juara dalam jangka pendek, tapi juara dalam jangka panjang, maka itu why-nya mesti datang dari dalam. Nah, untuk Hmm. menumbuhkan why dari dalam itu seperti yang dibilang CM, anak mesti berelasi dengan bidang itu. Anak mesti Hmm. mencintai bidang itu gitu. Dan itu dimulai dengan masterly activity kan. Jadi anak itu mesti Hmm. muncul dari dalam dirinya sendiri keinginan untuk melakukan itu. Jadi kalau sudah seperti itu, maka adanya guru yang mencintai bidangnya dan suka kepada anak-anak itu akan sangat membantu anak untuk tahu kemana dia mesti mengembangkan arahnya gitu. Jadi itu tahap Hmm. awal yang dibutuhkan untuk mencapai kepakaran. eh, Carikan guru. Kalau kita sudah tidak mampu ya, carikan Hmm. guru yang mencintai bidang itu, tetapi juga suka pada anak-anak. Jadi dia bisa membantu anak kita berelasi lebih jauh Hmm. dengan bidang itu. Nah, nanti kalau anak itu benar sudah berproses, maka akan tiba waktunya dia siap untuk benar-benar yang tahap Spartan gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi di tahap awal tuh kecintaan itu mesti dibangun dulu, minat itu Hmm. mesti dibangun dulu, Hmm. dan sangat dibutuhkan orang dewasa yang telaten, yang tahu psikologi, fisiologi anak, dan juga mencintai bidangnya untuk memantik anak itu untuk uh, mau berkomitmen gitu kepada area itu. Kalau sudah tumbuh, maka tidak sulit sebetulnya untuk mengarahkan anak gitu kan. Mau berkompetisi itu nanti akan muncul sendiri hasratnya. Jadi yang kita bangun terutama bukan langsung dijeburkan ke kompetisinya, tetapi bagaimana anak ini terbiasa berelasi dengan area apapun sampai dia kepingin menjadi pakar di area itu. Hmm. Nah, problemnya ketika misalnya di level orang tua sudah memberikan pengaruh yang baik gitu ya, lalu kemudian anak muncul minat pada bidang tertentu, nah misalnya orang tua tidak mampu untuk menemukan pelatih yang pas gitu Pak, yang inspiratif, yang benar-benar mencintai bidangnya itu, gimana Mbak solusinya? Kalau di dunia barat mungkin mudah ya, di Indonesia terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh uh, apa namanya informasi dan teknologi gitu, kira-kira seperti apa Mbak jalan keluarnya gitu? Jadi sebetulnya dalam hal itu lihat dulu anaknya memang sudah siap untuk serius atau tidak. Karena Hmm. kalau sudah siap untuk serius, dia sudah siap latihan Spartan, ya maka tentu dia butuh coach yang biasanya mahal gitu. Jadi itu problem ya. Problem bukan hanya Ya, di Indonesia, Mas. Kalau di bukunya Anders Ericsson tuh dibilang anak yang mau jadi pakar itu biayanya besar. ya. Ya, jadi eh, memang kemudian kalau sudah di level anak sudah benar-benar ingin naik ke level nasional atau level level dunia, ya orang tuanya siap-siap duit aja gitu. Artinya orang tuanya mesti mencari karena fasilitasnya belum tentu ada di dekatnya gitu kan. Anak mungkin harus diterbangkan kemana, anak harus Ya. 1 jam bayar berapa gitu kan. Ya itu Hmm. makanya kalau aku bilang jangan sia-siakan sumber daya pada saat anak belum serius. Jadi kalau Oke. anaknya belum serius, kalau sudah dileskan yang mahal-mahal kayak gitu kan, udah dibayari ini itu, padahal anaknya latihan aja enggak. Ya buat Ya. apa kan buang-buang sumber daya. Simpan aja dulu sumber dayanya sampai anak betul-betul menunjukkan komitmennya untuk menjadi pakar di satu area gitu. Baru kemudian sumber dayanya dikeluarkan sehingga anak itu belajar memakai sumber daya secara bertanggung jawab. Tapi Hmm. memang kalau mau jadi pakar untuk menjadi sudah kompetisi dan mau levelnya naik terus pasti ada biaya Dan mahal. mahal ya. Ya kalau sistemnya Amerika atau di Tiongkok gitu beasiswanya besar lah ya. Kalau misalnya kita berbicara Hmm. soal olahraga gitu biayanya besar. Karena tahu ini biayanya besar untuk nutrisi, untuk gizi, untuk fasilitas latihan, untuk tryout gitu, makanya disediakan beasiswa. Makanya orang-orang yang Hmm. punya kemampuan besar dalam bidang atletik
atau bakat yang besar gitu pasti akan difasilitasi dan hasilnya akan menjadi seorang atlet yang level mendapatkan medali di tingkat olimpiade gitu ya. Nah sayangnya kalau misalnya di Indonesia talent pool-nya sudah besar gitu tapi tidak mendapatkan tadi pelatihan yang baik karena terhambat biaya, nah itu akan menyediakan akan menyia-nyiakan bonus demografi itu. Sayangnya seperti itu. Itu untuk konteks untuk konteks olahraga. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Fedrika Tan. Pertanyaan ke-7. Ketika anak meminati banyak bidang, apakah kita perlu ikutan memahami minat mereka? Atau setidaknya mencarikan kursus-kursus atau guru-guru yang mendampingi? Atau lebih baik fokus di 1 atau 2 bidang saja gitu. Nah, maksudnya banyak bidang atau lebih baik fokus di 1 bidang saja gitu. Apakah orang tua itu ikut memahami minat mereka atau mencarikan kursus-kursus atau guru yang mendampingi di banyak bidang, atau lebih baik ya fokus sajalah 1-2 bidang gitu. Itu sudah cukup. Nah, itu menurut Mbak Ellen seperti apa? Ya, yang pertama-tama dari perspektif CM kita perlu bergembira dan merayakan ya kalau anak terlihat tertarik pada banyak bidang, itu tandanya anaknya sehat. Ya. Jadi anak yang sehat itu pasti tertarik kepada banyak hal gitu. Nah, tetapi perlu dibedakan antara tertarik kepada banyak hal dengan yang dibiayai oleh keluarga. Nah, kalau semua yang tertarik dibiayai lalu dicarikan kursus ya pasti sumber daya keluarga terkuras ya. Jadi pertama-tama tentu keluarga mesti berhitung dulu dari budget keluarga itu berapa yang memang tersedia untuk pengembangan skill. Apalagi kalau anaknya lebih dari 1 harus dibagi. Wah. Nah, jadi kemudian dari situ maka mintalah anak memilih. Jadi anak harus belajar memilih. Dengan memilih itu maka anak juga belajar untuk terkoneksi dengan dirinya dan belajar untuk mengenali mana area yang paling ingin dia kembangkan. Dan itu sifatnya bisa trial and error. Mungkin anak ini pertama memilih, oh ini aja aku pengen belajar silat, misalnya kayak gitu. Setelah belajar beberapa saat, oh nggak cocok ternyata aku mau pindah tinju, misalnya gitu. Terus setelah belajar beberapa saat, oh mau ganti lagi misalnya. Jadi orang tua perlu bersiap-siap ya untuk itu ya. Artinya ketika membiayai anak, mengkomitmenkan waktu dan finance ya, keuangan untuk mendukung anak mengembangkan dirinya, maka perlu ada perjanjian yang clear ya antara orang tua dan anak. Jadi kalau misalnya ikut sesuatu kegiatan, maka ini targetmu tuh apa sebetulnya di area ini? Dan kalau misalnya kamu nanti di tengah jalan berhenti berlatih, berarti ini akan dicabut loh. Gitu. Itu harus clear ya. Ya, dan kemudian kalau anak itu berpindah, maka tanyakan lagi ini. Halo Mas, kedengeran nggak? Halo Mbak, sudah kedengeran. Saya bentar ya, saya waduh ini kok di invite, bentar. Halo Mbak Ellen, sudah nyambung Mbak? Iya. Oke, siap. Mbak, tadi ada pertanyaan lanjutan dari sambang.oma. Ini yang pertanyaan terakhir mungkin ya untuk sesi ini. Jadi, apakah ada cara lain untuk mencapai adrenalin, merasa seperti juara tapi tidak dalam ajang kompetisi gitu? Maksudnya ya mungkin kompetisi dalam kehidupan kali ya. Jadi tidak dalam kompetisi yang lomba-lomba, tetapi kompetisi di dalam kehidupan. Apakah ada cara untuk mencapai adrenalin sebagai juara gitu, Pak?
Kalau dari Mbak Ellen ada ini nggak, ada tanggapan? Justru aku pertanyaannya kenapa kok harus mengalami adrenalin? Kenapa gitu loh? Jadi kalau menurut riset ya, orang itu merasa hidupnya memuaskan kalau dia mengalami flow. Jadi semakin sering dia mengalami flow, maka dia akan semakin merasa hidupnya memuaskan. Dan orang mengalami flow itu justru ketika dia egonya hilang. Dalam melakukan sesuatu dia sampai lupa waktu, dia sampai lupa bahwa dia ada gitu. Jadi dia dan kegiatannya itu menjadi satu kesatuan, dan itu orang mengalami flow, itulah yang akan membuat di akhir hari kita merasa puas dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi sebetulnya yang kalau ingin hidup yang memuaskan, yang terutama adalah sebisa mungkin kita bisa flow di dalam kegiatan apapun yang kita pilih. Para atlet pun juga kalau dia bisa berlatih dengan flow, dia bisa bermain dengan flow, maka dia akan bisa memberikan yang terbaik. Jadi flow itulah yang akan menentukan. Jadi kalau semangatnya menang-menangan atau kalah-kalahan, malah itu bisa menjadi beban emosional. Tapi ketika dia flow, begitu menikmati permainannya, malah dia bisa memberikan jauh lebih baik daripada kalau dia terbeban untuk menang gitu. Ya, jadi fokus itu menjadi sangat penting ya, karena untuk bisa mencapai flow, maka orang mesti being present in the moment. Jadi kalau pikirannya lari ke masa depan atau ke masa lalu ya, sambil main, sambil mikirin utang misalnya, sambil lomba, sambil mikirin masalah dengan di rumah, ada masalah dengan orang rumah gitu, atau sambil mikirin nanti kalau aku sampai nggak menang aku bakal dimarahin dan seterusnya, malah dia nggak bisa memberikan yang optimal. Jadi yang utama adalah bisa being present in the moment. Maka yang setauku para atlet-atlet pun sekarang banyak yang dilatih mindfulness ya, banyak yang dilatih untuk bisa being present in the moment, karena itu sangat penting sekali untuk orang bisa memberikan yang terbaik. Sambil lomba, sambil mikirin RUU Pilkada, Mbak. Mumet. Ya, begitulah. Lalu pertanyaan selanjutnya ya, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang nomor 9, kita paskan aja jadi 10 ya, Mbak. Dari Ratna Bella, apakah ada ciri-ciri why walau dari dalam tapi tidak sehat? Why-nya, apa ini maksudnya ya? Kalau why-nya agar mendapatkan validasi dari orang lain itu bagaimana? Lalu mungkin ini ada pertanyaan yang terpisah dari orang yang sama. Apakah ada bidang-bidang tertentu yang sebaiknya jangan dikompetisikan? Nah, ini mungkin ada 2 pertanyaan. Why-nya itu, validasi dari orang lain itu bagaimana? Lalu apakah ada bidang-bidang tertentu yang sebaiknya memang tidak usahlah dikompetisikan gitu? Silakan ditanggapi, Mbak Ella. Iya, tentu saja bisa orang punya alasan melakukan sesuatu yang sebenarnya kata CM unworthy gitu ya. Ya tidak berharga untuk dikejar. Jadi justru kalau kita melakukan sesuatu demi mendapatkan validasi, pengakuan dari orang lain, itu sesuatu yang eksternal ya. Jadi itu malah justru dalam pendidikan CM sesuatu yang tidak dianjurkan ya. Kita mengerjakan sesuatu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan reward eksternal. Itu sebetulnya dalam jangka panjang akan merugikan karena kita mengukur keberhasilan kita dari apa pendapat orang lain mengenai kita gitu. Jadi kalau bisa ya kita, kalaupun ikut kompetisi itu karena kita senang melakukannya gitu. Jadi hasilnya menang atau kalah it doesn't matter gitu, karena kita senang gitu loh mengerjakan prosesnya itu. Kita merasa belajar sesuatu dari situ, kita merasa bertumbuh dari situ. Itu yang paling memuaskan ya buat manusia. Sementara kalau kita mengandalkan reward eksternal, entah itu hadiah atau validasi oleh orang lain, maka kalau menang umumnya menjadi sombong, kalau kalah menjadi minder gitu. Jadi kita mengikatkan harga diri kita kepada sesuatu yang eksternal di luar kita. Jadi kalau CM menganjurkan sih kita perlu juga
melatih anak kita untuk bisa berefleksi ya, apakah dia melakukan itu demi sesuatu yang berharga atau tidak. Ya, makanya tidak cukup hanya memberikan keterampilan teknis kepada anak, jadi mahir sepeda atau mahir anggar atau apapun, tetapi kita idealnya anak itu atlet-atlet ataupun semua kompetitor atau juara Clash of Champions atau apapun itu, mereka punya kapasitas berefleksi tentang apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka tahu why, ya, kenapa mereka melakukannya, dan bisa memeriksa apakah why-nya itu berharga atau tidak. Jadi sangat menyedihkan sekali kalau seseorang mengabdikan hidupnya untuk mengejar sesuatu why yang diberikan oleh orang-orang yang sebetulnya bukan tidak layak untuk menjadi pemberi arah gitu. Jadi misalnya dia mengikuti saran dari orang-orang yang ambisius dan begini, atau teman-temannya yang hanya mengukur yang penting dapat bonusnya banyak, saya kayak gitu. Jadi kalau CM mengatakan kalau kita mau mengeluarkan semua daya kita, maka kita perlu mendapatkan nasihat dari orang-orang yang paling bijak di area ini. Jadi untuk memastikan bahwa kita sedang melangkah ke arah yang benar, dan itu berarti anak itu sendiri perlu dikembangkan kapasitas berefleksinya tentang apa yang sedang dia kerjakan. Gitu. Kemudian area-area yang tidak cocok dikompetisikan, tentu saja area-area ketika tidak cocok ada komparasi. Yeah. Jadi untuk bisa dikompetisikan kan berarti harus ada indikatornya, siapa juara 1, siapa juara 2, siapa juara 3, ukurannya kecepatan kah atau ukurannya apa. Tapi kan ada kerja-kerja yang indikatornya bukan itu gitu. Jadi kalau untuk kerja-kerja itu maka ya tidak cocok untuk dikompetisi. Jadi kita mesti melihat ranahnya apa, apakah ada sesuatu yang bisa, indikator yang material ya, yang bisa dijadikan alat ukur. Kalau tidak ya berarti itu sesuatu yang tidak bisa dikompetisikan. Ya. Kompetisi beramal. Oke. Terima kasih Mbak Ellen. Ini pertanyaan ke-10, mungkin pertanyaan terakhir dari sesi ini. Dari Irma Surya 96. Bagaimana kalau syaratnya dileskan terlalu ketat sehingga anak tidak punya keinginan apa-apa? Apa yang harus kita lakukan gitu? Mungkin udah ketat gitu ya, sehingga anak itu merasa tidak memiliki keinginan apa-apa gitu. Apa yang harus dilakukan? Mungkin anaknya kurang ambisius ya, dianggap kurang ambisius gitu ya, sehingga kemudian dileskan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Silakan ditanggapi, Mbak. Karena anak sampai tidak punya keinginan apa-apa, itu berarti hasrat belajar alaminya mulai padam. Jadi itu suatu sinyal bahaya. Ya, Mbak. Ya, itu berarti dia tidak sehat malahan tumbuh kembangnya. Itu berarti anak menganggap bahwa hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Dia tidak punya kendali atas hidupnya sendiri. Kemungkinan besar karena dia agendanya terlalu banyak didikte oleh orang dewasa. Jadi sebetulnya yang paling penting dalam situasi seperti itu adalah orang dewasa yang menjadi caregiver, ya, orang tua atau guru ya di dalam kehidupannya, belajar untuk mengendalikan ambisi. Kita hanya secara, kalau dalam pendidikan CM, orang tua itu kan anak itu kan bukan properti kita. Karena itu bukan harta benda kita yang boleh kita apa-apakan, terserah kita. Jadi kita ini kan hanya mendapat titipan dari yang punya anak yang sebenarnya. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu yang melampaui kapasitas atau wewenang yang sudah digariskan dari sana. Jadi kita sebetulnya hanya punya otoritas untuk melatihkan hal-hal yang dari sana sudah digariskan ya. Hukum kesehatan, hukum moral, ya, hukum yang berlaku lah di alam ini. Jadi kalau sampai kemudian kita menyuruh anak kita dari pagi sampai tidur lagi itu isinya udah sekolah, pulang suruh les A, B, C, D, E, terus pulang dari les bikin PR gitu. Ya, kita sudah melampaui kapasitas kita gitu.
Jadi Hmm. harusnya agenda yang kita jadwalkan untuk anak itu terbatas hanya agenda yang prinsipil saja. Tentang anak itu mau jadi apa di masa depannya itu kan pilihan anak. Maka jangan terlalu banyak mendikte. Oke, siap. Baik, terima kasih Mbak Ellen atas obrolannya mulai jam berapa ya? Setengah 4 tadi sampai jam 5. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Mungkin sebelum untuk menutup sesi ini, ada ini Mbak, pernyataan akhir gitu ya, closing dari Mbak Ellen gitu. Ya, seperti biasa ya, kalau di dalam pendidikan CM kita akan selalu diminta untuk mengklirkan why. Jadi mengapa kita melakukan sesuatu. Jadi termasuk dalam hal kompetisi ini, kita sebagai orang tua yang memiliki cinta, tetapi dilengkapi dengan berpikir ya, thinking love. Jangan hanya berbasis emosional, tetapi kita harus mengklirkan prinsipnya secara fisiologi, secara psikologi, dan secara hukum Tuhan ya. Sebetulnya kompetisi itu artinya apa dan apa perannya di dalam bangunan pendidikan secara keseluruhan. Sehingga kita tidak mendewa-dewakan kompetisi, tapi juga tidak mengharamkan kompetisi. Baik, terima kasih Mbak Ellen. Jadi memang sekali lagi kalau misalnya ingat kutipannya Socrates gitu ya, kalau hidup tidak direfleksikan itu memang benar-benar tidak layak untuk dijalani gitu ya. Oke, terima kasih. Mulai setengah 4 sampai jam 5 lebih. Mohon maaf tadi kepada para hadirin karena sempat ngehang dan akhirnya keluar. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Kak sudah mengikuti acara Ngobras CMID ini pada sore ini. Semoga para pendengar atau para pemirsa, baik yang bertanya maupun tidak bertanya, mendapatkan sesuatu kebaikan dari acara kita sore ini, mendapatkan pengetahuan baru atau mulai mencoba untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan kita terhadap anak-anak kita terutama gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu di acara Ngobras selanjutnya. Terima kasih kepada Mbak Ellen telah membersamai kita hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semua. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.